Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita sudah berada di hari ketiga Latser ya teman-teman. Terus tema kita kali ini adalah mengenai sikap dan perilaku bela negara. Kita khususnya sebagai ASN. Langsung saja nih, nilai dasar negara kan ada 6 ya. Yang pertama adalah cinta tanah air. Dari saya sendiri itu cinta tanah air bisa kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Terus menanam pohon misalnya, itu sih dari saya. Bagaimana kalau teman-teman yang lain? Tadi ada contoh lainnya, saya persilakan. Baik, saya tambahkan sih paling lazim di lingkungan kita yang paling sering orang sebut yaitu dalam hal cinta tanah air, yaitu cintai produk Indonesia, itu masuk dalam cinta tanah air. Nah, salah satu contohnya untuk kita sendiri di dunia kerja, misalnya kita dosen, mengajar ke kampus menggunakan batik, itu masuk ke dalam cinta tanah air menurut saya. Oke. Yang lain boleh menambahkan nih teman-teman? Ya, menambahkan sedikit dari Ibu Sri Amalia Edi, selain menggunakan produk dalam negeri, kita harus mampu memasarkan produk lokal gitu. Jadi kita bisa memasarkan melalui media sosial maupun lewat word of mouth seperti itu. Oke. Ya, Pak Abdul. Kalau dari saya menambahkan ini ya, sebagai dosen untuk terkait kelestarian lingkungan kan kita bisa ikut berpartisipasi dengan memberikan tugas kepada mahasiswa itu tidak perlu dikirim di dalam bentuk print out, tapi bisa dikirim lewat daring aja via online. Jadi bisa menghemat penggunaan kertas sehingga kelestarian lingkungan bisa ikut terjaga. Oke, terima kasih. Oke, mengenai cinta tanah air, tentunya kita harus berjiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, yaitu dengan melakukan kehadiran absen tepat waktu pada saat pengajaran terhadap mahasiswa. Saya kira itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya masukannya dari khususnya pada poin cinta tanah air. Selanjutnya kita ke poin kedua, yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Kalau menurut saya pribadi sih kayak contohnya itu kita bangga ya terhadap bangsa kita. Misal kita mengikuti upacara kemerdekaan misalnya bulan depan nih teman-teman, jangan lupa hadir di acara 17 Agustus gitu kan. Itu sih contoh dari saya. Barangkali teman-teman yang menambahkan, saya persilakan lagi. Ini Ya, silakan Ibu. Iya, silakan. ini topik dalam sadar berbangsa dan bernegara. Jadi dalam berbangsa dan bernegara, kita harus bisa menghargai dan menghormati keragaman suku bangsa. Jadi kalau di lingkungan kerja kita harus bisa menjaga kerukunan dengan rekan kerja, dengan mahasiswa, supaya walaupun kita berbeda-beda suku daerah. Tuh. Baik, saya tambahkan sedikit mengenai sadar berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini yaitu kita disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan kita. Misalnya kita sebagai dosen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke poin ketiga ya. Poin ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Silahkan nih teman-teman yang ingin menambahkan apa saja sih contoh dari setia kepada Pancasila ini. Oke, kalau saya memberikan ini terkait setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, bisa kita lihat di masa pandemi COVID ini, di mana kita harus patuh ya kepada pemerintah. Misalnya terkait pelaksanaan kegiatan ibadah itu tetap mengikuti protokol kesehatan. Dari saya. Saya menambahkan mengenai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dengan kita menerapkan prinsip-prinsip dan nilai musyawarah mufakat terhadap organisasi kita di kampus, baik itu di mahasiswa maupun di dosen. Jadi setiap diskusi itu tentunya kita harus musyawarah mufakat terlebih dahulu. Oke. Itu dari Bapak Rahmat Ghazal dan Abdul Ghalib. Mungkin yang cewek-cewek, ibu-ibu mau menambahkan nih. Saya persilakan. Menambahkan sedikit. Jadi
pada Pancasila sebagai ideologi negara, kita harus bisa memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada saat di kampus gitu, pada saat kita mengajar atau bersosialisasi kepada teman-teman kita. Selain itu harusnya kita bisa menaati kode etik dosen. Oke, sangat ini ya, sudah sangat pasti, sudah sangat tahu ya Bapak Ibu nilai dasar negara. Oke, kita ke poin selanjutnya adalah rela berkorban. Rela berkorban untuk bangsa dan negara ini sudah kita terapkan loh Bapak Ibu. Kita ini rela bangun jam 8 pagi untuk ikut kelas virtual Zoom sampai jam 12, kejar terus kerja tugas sampai sekarang kita juga lakukannya seperti ini. Ini sudah kita rela berkorban, bukan hanya tenaga tapi waktu juga ya Bu. Itu sih dari hal-hal kecilnya ya. Bagaimana nih menurut Bapak Ibu contoh lainnya? Saya persilakan nih Bapak Ibu yang menambahkan. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, hal kecilnya itu misalnya di lingkungan kampus ada dosen yang sedang ada kesulitannya, terus kita membantu sama dosen, atau mungkin ada mahasiswa yang kesulitan, kita bantu selagi kita masih bisa membantu. Itu masuk ke dalam, menurut saya masuk ke dalam rela berkorban dalam hal berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bu Alma. Saya persilakan lagi nih Bapak Ibu yang menambahkan. Ya, menambahkan sedikit, salah satu hal yang sangat relevan dengan kita sebagai CPNS, sebagai ASN, yaitu kita rela meninggalkan tempat tinggal kita jauh untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, gitu, bekerja di tempat yang jauh agar dengan tujuan untuk memajukan pendidikan, begitu, seperti itu. Dan menambahkan mengenai rela berkorban bangsa ini dari sisi pengabdian kepada masyarakat, tentunya kita harus selalu ikhlas membantu masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan kesulitan tersebut. Saya kira itu. Oke, saya menambahkan. Oke, silakan Pak. Sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara ini juga sebagai pendidik, kita harus memberikan ilmu yang kita miliki kapanpun dibutuhkan keilmuan kita harus selalu siap untuk memberikan kepada masyarakat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu poin keempat ya. Selanjutnya adalah poin kelima, yang dimana kita memiliki kemampuan awal bela negara. Dari contoh kecilnya nih, awal negara itu kita menjaga kesehatan kita. Karena kalau kita sakit, bagaimana kita bisa berkontribusi banyak untuk negara ya? Tidak mungkin, karena hanya orang-orang yang sehat yang bisa melakukan aktivitas yang luar biasa. Terus contoh kecilnya itu saya kalau bangun pagi itu bukannya olahraga, malah cek HP, cek gosip, cek IG, padahal itu kan sangat salah. Jadi mungkin hal-hal kecil ini yang mungkin akan saya ubah setelah ini gitu. Kalau teman-teman sendiri bagaimana pengalamannya atau bagaimana contoh kecilnya dari poin kemampuan awal bela negara ini? Saya persilakan nih Bapak Ibu. Baik, saya tambahkan sedikit mengenai kesehatan yang lain. Nah, karena Ibu Ira tadi sudah bilang mengenai kesehatan jasmani, saya tambahkan sedikit mengenai kesehatan mental dan juga emosional. Nah, ini juga perlu kita jaga kesehatannya. Misalnya kesehatan mental, dosen karena tugasnya banyak menumpuk, kita juga butuh yang namanya liburan atau healing. Itu dari saya. Oke. Ya, healing. Baik, selain itu kita menambahkan selain itu kita harus selalu bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang diberikan, karena diberikan kesehatan, begitu. Masya Allah, bentar sekali memang kalau dari namanya saya Rahmat sekali, jadi kayak religi sekali dia. Ya, selanjutnya Pak Abdul Ghani mungkin menambahkan. Kalau saya sih lebih ini termasuk kemampuan awal bela negara juga, ketika kita bisa memberdayakan sumber daya alam yang ada. Jadi misalnya hal-hal kecil dari diri kita, misalnya di rumah, ketika kita tidak menggunakan peralatan, misalnya peralatan listrik, itu sebisa mungkin kita nonaktifkan, sehingga bisa membantu memberdayakan sumber daya alam yang ada. Iya,
Betul, itu sebenarnya hal yang kecil ya Pak, kayak misal juga kita cas HP sudah 100% masih dicolok, ya harusnya kan dicabut, itu sudah full Ya. nih. Oke, kita ke poin terakhir yang dimana kita semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Contohnya ya, kita mengikuti kegiatan belajar seperti ini dengan baik, dengan tekun, mengikuti arahan. Karena ini Latsar sendiri ini Kak, untuk kita sendiri, untuk menciptakan kita sebagai ASN yang berakhlak tentunya ya kan, Bapak Ibu. Jadi mungkin teman-teman ada yang menambahkan nih poin yang keenam kita. Bagaimana? Saya persilakan Bapak Ibu. Silakan. Ya, untuk mewujudkan negara yang berdaulat, kita harus bisa mempraktekkan clean and clean governance ya. Jadi selain kita tidak menerima gratifikasi, kita juga tidak melakukan plagiasi pada saat kita melakukan penelitian di kampus gitu. Oke. Mungkin ada yang ingin menambahkan sebelum kita tutup sesi kali ini? Saya ini tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan dalam masyarakat. Contohnya ini dalam pandemi COVID-19 ini, bangsa Indonesia sudah menunjukkan bahwa mereka tetap menggali asah untuk mereka untuk bisa berhasil, sehingga sekarang kita sudah berada di masa endemi COVID-19. Mudah-mudahan asa kita tetap terjaga sehingga kita betul-betul bisa. Oke, sedikit terputus ya jaringannya Bapak Abdul Galib. Tapi sangat jelas bahwa kita harus tidak boleh putus asa ya di tengah pandemi seperti ini. Contohnya, walaupun pandemi seperti ini kita tetap menjalankan Latsar ya, walaupun virtual Zoom, tapi tetap kok bisa melihat teman-teman keceriaannya, semangatnya tentunya. Oke, kita sudah berada di penghujung acara kali ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, sudah berkenan juga menjadi narasumber kali ini. Semoga teman-teman yang menonton nantinya bisa menjadi ilmu untuk mereka tentunya, khususnya pada sikap dan perilaku bela negara. Oke, cukup sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.